Hai Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis, dan kali ini episode yang sangat spesial adalah karena saya sedang berada di Nairobi, ibu kota Kenya, untuk meliput kunjungan historis Presiden Indonesia pertama yang berkunjung selama 44 tahun terakhir. Dan kunjungan ke Kenya ini memulai kunjungan ke 4 negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan ini juga kunjungan Presiden Jokowi yang pertama dalam 9 tahun. Nah, di program ini saya selalu ngajak kalian untuk mengetahui secara virtual di balik sebuah peristiwa selalu ada sosok yang menginspirasi, berperan penting, dan kita ingin tahu duduk perkara. Dan saya beruntung di tengah kesibukannya karena agenda acara padat, Menko Marves, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan menyediakan waktu untuk kita. Selamat pagi, Bang. Pagi, iya. Oni. Nah, ini kemarin 8 jam ya perjalanan ya? Dari Medan. Dari Medan langsung ya? Langsung. Luar biasa ya, Presiden sama menteri-menterinya ini agendanya ya? Ya, ada Pak Pramono Anung, Pak Arifin, saya sama Ibu Menlu. Iya, soalnya terakhir saya diajak sama Pak Menko nyoba kereta api cepat, saya kesulitan untuk ngikutin langkahnya Pak Menko yang luar biasa gitu. Nih, resepnya apa tuh? Pokoknya olahraga, pikiran sehat, jangan pikiran jadi jurang aja Uni, jadi pikiran positif lah hidup itu. Yeah. Gitu. Nah, ini kunjungan historis. Ya, kita berdua sama-sama, saya beruntung lah bisa ikut. Nah, tapi saya riset Bang, as always sebelum ketemu sama Pak Menko. Ini awalnya ini Januari ya, Kenya, Kongo, Zimbabwe, waktu kita Pak Menko habis ke Davos, Ya. Lalu kemudian bulan yang lalu Pak Menko juga ke sini. Ya. Dan ini kayak semacam Bandung Spirit Reborn ya. Nah, boleh cerita nggak kenapa Afrika? Jadi sebenarnya triggernya ini gara-gara juga hilirisasi juga. Oh, oke. Jadi saya merasa kok kita negara berkembang itu harus didikte terus sama negara-negara maju. Jadi di benak saya kita harus buat keseimbangan nih, anugerah strategi besar dulu. Hubungan kita dengan semua negara harus baik. Yeah. Dengan Amerika bagus, dengan Cina bagus, Eropa kita upayakan bagus. Afrika kok nggak ada gitu. Padahal di ASEAN tentu ya bagus. Afrika ini negara kontinen masa depan. Penduduknya kekayaannya luar biasa dan sebagainya. Terus saya lapor Presiden, Pak. Dulu Asia Afrika itu kan bicara hanya dekolonisasi. Sekarang Pak kita bicara tadi equality and prosperity. Nah, terus saya lapor Pak Presiden. Saya bilang, Pak, ini elok juga reborn Asia Afrika. Kalau dulu politik kan? Ya, sekarang dalam konteks tropical forestry dan critical mineral gitu. Jadi kita negara berkembang ini satulah untuk melakukan, berarti kita against negara yang tidak, supaya nilai tambah itu kita bisa rakan, supaya mengatasi kemiskinan ini lebih cepat. UMKM kita bisa jalan, rakyat kita bisa kerja gitu. Ini kan proyek yang mega project lah sebenarnya, dan tidak mungkin dikerjakan di Indonesia sendiri, dan itu perlu waktu. Terus saya bilang, Bapak izinkan saya explore ini. Ini sebelum Januari ya? Sebelum Januari. Nah, Presiden setuju. Nah, waktu ke Davos, ya saya punya teman-teman banyak kan. Saya cerita, bisa nggak kira-kira Anda bantu saya di Afrika gitu. Nah, teman saya ini orang asing ini bilang bisa. Saya punya teman di sana. Ini semua perkawanan nih. Oh, oke. Terus diaturlah saya ketemu sama Presiden DRC, Felix di mana di Davos. Di Davos. Kita ketemu di Davos, saya bicara idenya dan segala macam. Dia langsung nangkap. Dia bilang, saya setuju sekali gitu. Ya sudah, kebetulan ada teman saya juga sekolah dulu di NDU di Kongo, Kenya. Saya juga telepon dia. Kami kaya Luhut, kau datanglah sini gini gitu. Tapi kami butuh bantuannya. Gitu. Pendek cerita, saya dari Davos langsung kemari. Sudah kita atur. Izin Presiden, saya ke Kenya, saya ketemu teman saya itu. Terus kemudian saya telepon si Manimawen yang pertama karena dia minta tekstil. Dan saya bilang, tekstil ini siap. Dia itu siapa? Kenya? Kenya. Oh, oke. Presidennya waktu saya ketemu presidennya,
Dia tanya, bisa nggak kau bikin garment sini? Bisa nggak garment? Dia tanya. Terus kelapa sawit. Terus dia tanya, kalian apa namanya? Ada nggak kemampuan kalian bikin oil refinery? Ada nggak kemampuan kalian bantu pelabuhan? Yang kita semua punya. Saya bilang bisa, tapi kan saya mesti yakinkan presidennya nih. Saya teleponlah teman saya itu, si Mani itu. Saya bilang, Mani, rupanya jam 2 pagi di Jakarta. Ya saya tidak bisa. Dia bilang bisa. Benar kau bisa. Jangan aku bilang nanti sini bisa, kau nggak bisa. Terus saya bilang bisa. Bisa di Mombasa. Itu ada pelabuhan mereka. Dan mereka ini punya free trade agreement dengan Amerika. Jadi bisa jadi hub-nya terus ya. kemudian saya telepon hari itu juga Wings. Saya telepon juga Pertamina mengenai minyak, oil refinery dan seterusnya gitu. Bisa. Akhirnya kita jadilah yang hari ini akan ditandatangani. Jadi hari ini tuh mungkin investasi ya saya kira lebih dari 2,5 billion US dollar. Iya, dolar. Kalau Investasi rupiah mah aku aja. Investasi kita di Kenya. Ya. Dan itu sekarang secara bertahap ya. Jadi untuk tadi oil refinery, tadi kan Sudan hadir nih Menteri Minyaknya. Jadi Sudan kasih minyaknya dari crude oilnya ke sini. Uganda juga kasih crude oil sini, jadi kita target mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan 300.000 barrel per hari. Nah itu nanti refine untuk kepentingan rakyat ini dan kepentingan nasional kita. Jadi kita pemain global nih Uni. Itu tadi yang prosperity tadi. Nah tadi hari ini juga tanda tangan mengenai garment, tekstil. Nah, kemudian di hari ini juga tanda tangan mengenai anak muda saya bawa Genta, saya bawa juga sih. Ada pharmaceutical juga ya? Ya, pharmaceutical sudah tanda tangan semua. Itu juga dengan BUMN kita. Bio Farma. Dan saya lihat itu mungkin semua lebih dari 3 miliar dolar. Dan mereka sangat senang sekali dengan Indonesia. Karena saya selalu buat kesetaraan. Jadi misalnya nih, garment. Dia bilang kami boleh nggak ikut dapat investasi di dalam sedikit? Boleh. Asal lu chip in. Jadi kita nggak mau bisnis karena saya bilang sama teman-teman, kalian beritahu kita ini sangat transparan sekarang, nggak bisa main-main lagi gitu. Dan mereka setuju. Jadi itu di sini. Nah terus nanti di mana di Mozambik di Tanzania Pertamina lagi. Tadi di sini geothermal juga. Geothermal. Ya. Karena di sini potensinya bagus ya. Bagus. Jadi kita ke Tanzania juga tadi minyak, juga ada gas. Kemudian juga tadi sama permintaan lain. Nah ini menjadi entry point kita Kenya ini nanti. Karena ada pelabuhan itu ya, Mombasa ya. Dan kita impor daging juga dari sini. Nah, kenapa daging? Supaya harga daging tanah air itu turun. Hanya misalnya Australia aja. Lah kenapa mesti dari sini? Ya Doha aja udah impor dari sini. Jadi halal kemudian PMK Jadi kenapa tidak kita lakukan? Harganya ternyata turun, mau dia negosiasi. Jadi saya pikir udah bagus lah. Kemudian tadi sampai di Mozambik, Tanzania. Kemudian Mozambik. Kenapa Mozambik? Karena perusahaan Indonesia ada di sana yang punya potensi sampai 60 TCF gas. Dan yang sudah dibor itu 1,2 TCF gas. Yang dibutuhkan oleh Afrika Selatan untuk bikin power plant-nya. Mereka shortage 5 gigawatt. Itu besok kita juga mau waktu presiden ke sana. Dan kita impor soybean 300.000 ton per tahun dari South Africa ke Indonesia. Jadi harga soybean dari dari South Africa juga lebih murah dari kita impor lain. Di sini semuanya lebih murah ya jatuhnya. Kemarin saya bicara juga yang daging sapi itu karena di sini lebih murah. Jadi kenapa Uni? Dan refinery juga ya? Lebih murah. Kenapa Uni? Kita ini hanya lihat barat aja. Jadi sekarang kita mau divert. Misalnya nih kelapa sawit mau di retaliate katanya oleh oleh European Union. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita nggak mau berkelahi. Nanti kita bawa ke sini dan mereka udah minta 1 juta ton, tapi kita lakukan bertahap dan kita bikin juga nanti downstreamingnya di sini. Saya kira-kira gitu nih. Yeah. Nah, bagaimana Presiden Jokowi? Jadi kunjungan ini menunjukkan juga akhirnya Presiden Jokowi sangat serius melihat Afrika ini karena potensi itu ya. Karena potensi itu. Ya. Dan mereka melihat Indonesia itu menjadi leader sekarang among the developing countries gitu ya. Dan karena kita menawarkan kerjasama itu betul-betul win-win. Nggak ada kami dikte-dikte mereka itu enggak. Ya kalau dia nggak setuju ya bilang nggak apa-apa. Tapi kalau dia juga minta yang kita juga nggak bilang ya kita nggak setuju. Nah kita undang mereka ke Indonesia dan mereka sudah ada 3-4 kali datang ke Indonesia dan melihat Indonesia tuh terperangah-perangah. Kok sudah begini maju Indonesia gitu, kok kami begini gitu. Kira-kira begitulah. Bang, saya ngelihat bagaimana keseriusan dari pihak Indonesia.
Pak Menko ke sini, ini yang ketiga kali Presiden ke sini. Pengusaha-pengusaha Indonesia juga kelihatan bersemangat. Cuman karena saya udah datang lebih dulu ke sini dibanding Pak Menko, saya juga menangkap nuansa-nuansa agak khawatir dengan keseriusan dari counterpart di sini. Itu menurut apa, Mbak, kalau memang Ya. masih ada masalah gimana? Apa itu? Sampai hari ini sih nggak ada masalah, memang jujur Uni. You have a very good watch ya. I have a time gitu. Iya, iya. Ngerti kan? Iya, 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 Jadi iya. ya dibilang kau boleh lah, tapi kan gua yang ngatur gitu. Iya. Memang itu masalah. Tapi kan kita hidup harus bisa bernavigasi. At the end membuat bahwa dia punya kepentingan yang kita bisa bantu. Iya. Membantu kepentingan. Jadi saya sih selalu melihat apapun masalah itu, kalau kita cari solusinya win-win pasti bisa. Oke. Dan sampai hari ini kelihatan makin baik. Dan mereka makin appreciate lagi setelah mereka berkunjung ke Indonesia. Bagaimana kita membantu mereka. Sampai saya diundang ini nanti untuk memberikan apa namanya itu workshop di Kinshasa. Bagaimana, orang nggak enak juga ngomongnya. Bagaimana men-train mereka untuk bicara, ya tadi tuh jangan hanya you have watch, I have time. Jadi kan seperti tadi malam, Uni udah lihat bagaimana berapa jam, 3 jam itu lihat. Dan itu kami udah biasa melihat di sini. Tapi kita mau share ke dia, nggak bisa gitu dong. Kamu harus hargain gitu. Nah, something like this memang ya sangat. Soal yang di Afsel itu Bang, kan itu Presiden diundang untuk sebagai chair ASEAN untuk ke BRICS. Ya. Posisi kita untuk BRICS-nya gimana? Ya Presiden masih mau sebagai observer aja dulu. Ya, jadi tidak terlalu buru-buru. Ini sudah ada masalah untuk masuk ke situ kan soal waktu aja. Bang, boleh nanya yang lain ya Bang? Sekalian. Insentif mobil listrik yang sepi peminat. Ya sudah selesai, kita selesaikan kemarin. Kan Pak Menko bilang mau referensinya ke Thailand atau Vietnam. Ya, Seperti ya. apa persisnya? Ya persisnya soal pajaknya itu kita samakan dengan dia, soal tadi bea masuknya juga kita samakan. Nah, malah kita slightly lebih baik dari mereka. Nah, kebetulan sekarang air quality Jakarta juga jadi masalah, ya kita percepat semua prosesnya. Jadi Oke. saya pikir kita akan sangat kompetitif di Indonesia, di kawasan itu sekarang. Ya, sekalian karena menyinggung air quality kan rakornya dipimpin sama Pak Menko. Ya. Persisnya apa Ya. concrete action dari situ? Ya ini sekarang sudah, sebelum saya kemari, sudah kita rapat dulu. Saya tinggalkan PR mereka untuk tadi, misalnya tadi work from home. Ya. Kita mau berapa puluh persen sih, mau 50, mau 30, siapa saja. Tapi industri tidak. Oke. Satu misalnya. Terus kemudian kita identifikasi, seperti COVID aja, semua TNI Polri ngawasin industri-industri tidak boleh lagi nanti pakai bakar-bakar sampah. Itu kan banyak tuh. Terus kemudian kita akan himbau mereka yang pakai coal fire harus melakukan PLN. Nah, PLN harus kasih harga yang bagus. Karena coal fire yang 5 megawatt, 10 megawatt di 20 megawatt di industri kan banyak. Nah, itu kan mereka nggak ditata baik. Ketiga, scrubbernya itu pengaman itu harus semua dijalankan. Kemudian kita bikin hujan buatan. Saya kira mulai jalan sekarang. Kemudian penataan ganjil genap lebih banyak. Terus memberikan insentif lebih banyak misalnya kepada EV seperti bus. Bus ini kan kita speed up, kita percepat. Karena itu salah satu yang bikin kotor. Ya. Sepeda motor, kalau Uni punya motor, mobil, kita nggak lihat tahun pembuatannya. Kita tes kali Uni punya itu 3 kali tidak lulus, kita nggak bolehkan jalan lagi. Jadi dengan begitu, karena korban PM 2,5 ini semua orang, lintas pangkat, lintas jabatan, lintas agama, lintas segala macam. Nggak Jadi melihat semuanya. nggak ada. Jadi kita mau korbannya, kan nggak mau ya. Kalau nggak mau patuh. Nah, Gitu aja. jadi isu renewable energy yang ramah lingkungan, termasuk yang kesini kita tanda tangan geothermal itu, apakah memang seserius apa kita untuk pengembangan geothermal di Indonesia sendiri? Ya terus. Geothermal kita Soalnya kan kita 40% cadangan geothermal dunia ada di kita Ya, sebetulnya. betul. Kita sekarang kan geothermal itu Pertamina Geothermal kan gede. Itu kan juga salah satu yang paling besar di Indonesia. Ya, kita masuk. Nah, kita nunggu JETP sekarang ini. Semua persiapan kita, data kita sudah siap. Kita tinggal nunggu pendanaannya. Nah, pendanaan itu yang disiapkan 20 miliar dolar. Ya. Itu yang hasil dari G20. Tapi kan dari kenyataan setelah dihitung kembali rame-rame dengan tim kita dan timnya US juga, itu bisa 120 miliar dolar. Nah, pertemuan Tapi kami realisasinya kapan? ya sampai hari, ya harusnya tahun ini mulai, bulan Agustus ini, tapi sampai hari ini
kita belum terima. Tapi oke lah, kita kerjain lagi. Tapi Ngarepinnya dari mana yang terutama? ada Untuk Jetpi? donor, ada dari negara-negara maju. Ini kan masalahnya kompleks ini. Misalnya early retirement coal fire A gitu, yang didanai oleh JBIC. Itu kan ada PPA yang tanda tangan. Kalau kita batalkan early, kan kita bisa disu. Ya. Jadi saya bilang, kalian harus minta pada JBIC untuk mau itu dibatalkan. Jadi kompleks sekali masalahnya. Tapi overall saya kira sudah terpecahkan. Tinggal masalah pendananya aja. Dari kita sih tidak ada masalah. Itu harus kita capai. Ini kayaknya ini 80% dari CPO-nya itu dari Indonesia. Basically 64% dari trade mereka. Ya. Dan dia 2021 53 juta populasi, sekitarnya yang landlock itu bisa sekitar 300 jutaan, berarti Ya. potensinya gede ya Bang Iya betul. untuk Jadi Afrika ini. ini sekarang mereka tuh anu ke kita. Ini ya dorong kita supaya apapun yang kita masuk ke Afrika ini melalui Mombasa, melalui pelabuhan Kenya, karena mereka mau jadi entry point. Setelah melihat Indonesia begitu, saya bilang sih oke aja, nggak ada masalah. Ya, tergantung cost-nya. Makanya seperti tadi oil refinery itu, Pertamina sangat nafsu melihatnya itu. Ya, jadi Nika lihat, Pak kita menguntungkan Pak, ngapain kita impor dari orang lain produk? Kita impor dari kita punya investasi di sini. Saya lapor presiden juga, Pak. Ini kan majority nanti Pertamina. Ini perusahaan Pertamina. Ya kita harus kasih insentif khusus juga dia atau perlakuan khusus dia kalau impor dari owner perusahaan kita sendiri. Begitu juga nanti misalnya di Brazil kalau kita dapat capital range kita beli atau gula untuk etanol gitu. Karena ini salah satu proyek kita ini nanti Nika sudah saya minta untuk bisa kalau 5% tambah etanol kepada Pertamax Pertalite itu berapa oktannya naik, berapa dampaknya harga naik dan seterusnya. Itu sudah studi nanti hari Selasa kita rapat. Hari Senin kita rapat, Selasa nanti ratas sama presiden. Terakhir, update soal Elon Musk dan Tesla waktu Pemret ketemu sama Pak Jokowi minggu yang lalu. Pak Jokowi cerita katanya still going on dan sebetulnya Elon Musk tuh belum ada investasi di negara lain juga termasuk ini, jadi kita nggak ketinggalan lah sebetulnya. Jadi update-nya tuh gimana? Ya kalau Elon Musk tuh bilang sama saya, kami lama kan 2,5 jam juga bicara sama Elon. Dia bilang saya sekarang dia cerita dulu mengenai ketidakstabilan ekonomi dunia, which is benar juga. Dia bilang Cina ekonominya juga goyang, kemarin ada chapter 11 lagi itu dia punya properti. Kemudian dia bilang Amerika juga ekonominya sekarang 6%, budget defisit dia terhadap GDP dia itu kan berapa? Hampir 1,5 triliun US dollar per tahun. Itu kan sebenarnya menunda masalah. Nah, dia bilang bisa terjadi mungkin perang Amerika Tiongkok gara-gara Taiwan. Dia bilang nggak mau seperti GM bangkrut gara-gara overinvest. Jadi saya punya investasi sekarang di Meksiko pun saya hold. Jadi saya udah produksi 3 juta mobil sekarang. Yang saya bisa jual baru 1,8 dia masuknya banyak stok ya. Jadi stoknya banyak. Jadi kalau saya bangun sekarang Indonesia, yang nggak akan masuk lah. Saya bisa bangkrut. Padahal kita syaratnya harus bangun. Harus bangun. Nah, dia ke Malaysia nggak bisa bangun. Ya, ekspor aja ke tempat lain juga gitu. Kalau kita ngapain? Kita ada BYD, ada Wuling, ada pilihan lain. Jadi sekarang bangsa ini udah makin cerdik. Anak-anak muda di kantor saya itu udah makin cerdik. Ngapain Pak? Gitu. Kita nggak mau cuma jadi pasar doang gitu ya? Nggak mau. Jadi bangsa ini harus bangsa yang ngerti ngitung gitu loh. Jadi ekonom ngerti juga bagaimana perimbangan kekuatan dunia ini. Wah seru banget ya. Ini bagian yang pertama. Terima kasih Pak Menko. Mudah-mudahan acara di 4 negara ini sukses. Nanti kalau ada breaking news kita akan wawancara lagi. Sampai ketemu. Hebat ini langsung.